Yuk, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Desita Raken Desita volume 8 part 7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari para monster yang sudah mencapai garis depan hutan. Melihat itu, Ron langsung menggunakan teknik yang baru diciptakan. Dinding tanah raksasa muncul di hadapan para monster agar mereka tidak melangkah lebih jauh. Karena akan sulit bagi Fran untuk membunuh para monster jika mereka tersebar di seluruh hutan. Akan tetapi, dinding tanah tidak bisa beregenerasi jika dihancurkan. Karena itu, Sisu meningkatkan skill instant cash dan pikiran ganda. Dengan skill itu, Sisu bisa menciptakan puluhan dinding berlapis hanya dengan mengucap sekali mantra. Saat beberapa dinding muncul, gerombolan monster berhenti lalu mencoba menghancurkan dinding dengan cara mendobraknya. Namun, para monster hanya menghasilkan goresan pada dinding. Pada akhirnya, para monster bergerak dan menemukan sebuah pintu jebakan yang Sisu ciptakan. Melihat para monster antri saat akan melewati pintu, Fran berteriak, "Sisu, mari lenyapkan mereka." Menyadari kemunculan Fran, para monster langsung menyerang membabi buta. Namun tidak butuh waktu lama bagi Fran dan Sisu untuk menumpuk mayat para monster. Tidak ada satupun dari mereka yang lolos dari tepasan dan sihir. Sedangkan Urushi keluar masuk dari bayangan ke bayangan, mencari pengintai atau monster yang bersembunyi, lalu membunuhnya ketika ditemukan. Dengan kontrol mana dan mempertajam persepsi, para monster terdeteksi. Semua rata-rata ancaman D10C. Mereka semua lemah untuk panjang sekarang. Namun, Ron dan Sisu tetap waspada dengan seorang musuh. Karena di antara para monster, ada yang memiliki skill siluman. Ron membiarkan dirinya diserang untuk memancing para monster. Dengan menjadikan Fran sebagai tameng, Sisu menggunakan mana steal dan life steal. Dengan skill itu, Sisu menguras nyawa dan mana para musuh. Alhasil, musuh tewas tanpa kontak fisik. Pada saat yang sama dengan tiba-tiba, Fran merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya, dan langsung terjadi ledakan yang sangat dahsyat di mana Fran berada. Namun untung, Sisu berhasil menyelamatkan Fran dari ledakan. Tak lama kemudian, Sisu merasakan mana baru yang telah muncul dari garis belakang para monster. Memang, musuh yang baru muncul semuanya lemah, tapi jumlahnya ada 1000 ekor. Ketika matahari terbit, terlihat kilauan cahaya baju jira perak. Para monster berseragam dan terbaris dengan rapi. Melihat mereka, Ron dan Sisu terkejut tidak percaya. Menurutnya, seharusnya monster tidak bisa melakukan hal itu, berbaris dengan rapi seperti tentara militer. Sisu menggerutu, "Anjir, padahal kita hampir menang." Sisu bertanya, "Fran, apa kau sanggup?" Mereka semua Hobgoblin, Orc, dan Minotaur. Fran menjawab, "Tentu saja, lenyapkan siapapun yang menghalangi jalan kita. Demi menyelamatkan sesama ras kucing hitam, kita harus melenyapkan monster ini." Namun sebelum itu ada satu pertanyaan yang membuat Sisu penasaran. Dari mana asalnya para monster ini? Bahkan mereka tidak menyadari kemunculan para monster. Fran berasumsi, mungkin mereka muncul menggunakan sihir atau skill. Sisu merespon asumsi Fran, lalu mempelajari skuadron garis depan. Hobgoblin, Pigman, dan pemanah. Para penyihir berada di belakang mereka. Lalu Orc dengan perlengkapan perisai, pedang, dan panah. Yang terakhir, prajurit tombak Minotaur dan 2 monster terkuat. Mereka Valkyrie dan Bulahan yang memiliki skill yang tidak menyenangkan. Battle Maiden dan kuat Battle Maiden, semuanya skill yang menakutkan. Sisu akhirnya mengetahui. 2 skill Battle Maiden itulah yang membuat Sisu dan Fran tidak menyadari kemunculan para monster.
Dan pada saat itu juga, Fran langsung menerima gelombang suara Valkyrie yang melalui sihir angin dan berkata, "Kau sungguh luar biasa, kau bisa menghindari panah apiku." Fran menanggapi dengan sihirnya, "Kau siapa?" Valkyrie mengaku sebagai pelayan, Putri Murelia. Fran melanjutkan, "Kenapa kau melakukan semua ini?" Bagi Valkyrie, semua ini tidak ada hubungannya dengan Fran. Akan tetapi, Valkyrie memberi pernyataan kepada Fran untuk menyerah dan akan diberikan kematian yang tidak menyakitkan. Mereka pun melanjutkan percakapan ini dengan saling mengancam. Setelah itu, Valkyrie pun memerintah pasukannya untuk mengangkat busur panahnya. Dan ketika anak panah dilepaskan, pertarungan dimulai. Hujan panah tiba Sisu melawan dengan membuat dinding tanah yang besar. Sedangkan Fran mengatasi anak panah yang berhasil melewati dinding. Valkyrie menembakkan panah yang disertai mana kuat dan menghantam dinding yang dibuat Sisu hingga meledak. Fran menggerutu. Anjir, para monster mulai menerobos masuk. Ketika Fran mencoba menghadapi mereka, hujan panah datang. Fran pun berlari menghindari serangan. Fran bertanya, apa ada cara lain untuk menghadapi mereka? Sisu mengaktifkan multimin dan mencari jawaban dengan panik. Dan pada akhirnya Sisu menemukan jawaban dan langsung mengaktifkan Nekato Kraunos. Dengan itu, ratusan petir muncul dan menutupi medan pertempuran. Saat petir menyambar semua sisi, para monster hanya meninggalkan mayat hangus di belakang. Sisu melanjutkan serangan dengan menciptakan 100 benang baja dan bergerak menerap kristal yang ditembusnya. Dengan skill itu, kini Sisu tidak perlu lagi menyerap kristal monster satu persatu. Benang baja terus bergerak menembus monster satu persatu hingga hampir membunuh 1000 monster. Melihat pembantaian dalam waktu singkat, para monster yang tersisa mulai ketakutan. Namun tidak dengan Valkyrie. Dia malah memuji Fran tanpa gentar sama sekali. Tak lama kemudian, Fran dan Sisu merasakan seperti ada yang aneh. Belum sempat tahu apa yang terjadi, para monster yang tersisa menjadi hilang kendali dan langsung menyerang tanpa rasa takut. Alhasil, Fran harus menampas mereka satu persatu. Dan pada saat itu juga tanpa disadari, anak panah muncul dan menusuk bahu Fran. Melihat itu, Sisu mengingatkan Fran untuk meningkatkan indera sennya setelah disembuhkan. Jika tidak, Fran akan terbunuh. Sisu pun meningkatkan sebuah skill, Reaction Speed, dengan mengorbankan 18 poin. Fran pun mendapat skill, Refleks yang meningkat. Alhasil, Fran dapat menangkis anak panah yang muncul secara tiba-tiba. Jadi, Valkyrie memiliki skill panah cepat, panah meledak, panah tak terlihat, dan panah terbang dengan busur besar. Di pertarungan, Fran masih terus memblokir serangan anak panah. Dan itu hanya mengulur waktu untuk memberi Sisu waktu untuk menyiapkan serangan terakhir. Ketika skill Nokes memberi izin, Sisu bisa menggunakan dua sihir sekaligus. Dan pada saat itu juga, langit terbelah dan petir menyambar Valkyrie. Namun sayang sekali, Sisu lupa dengan Dullahan yang memiliki pertahanan kuat. Alhasil, Valkyrie tertawa dan selamat dari Kanakamui oleh pertahanan Dullahan. Melihat itu Sisu terkejut. Walaupun Dullahan memiliki pertahanan kuat, seharusnya Kanakamui mampu memberi kerusakan kepada Dullahan. Tapi dia baik-baik saja. Dan bagaimana dia melakukan semua ini? Pada saat itu juga, Fran dan Sisu melihat dua monster di samping Dullahan yang tiba-tiba tewas. Melihat itu, Sisu bertanya-tanya, apa Dullahan bisa menerapkan kerusakan? Namun bagi Fran, itu tidak penting, mengalahkan mereka adalah prioritas utama. Dan pun bergerak dengan zigzag. Para monster panah Valkyrie terus menyerang Fran. Namun, Fran menghindari semua serangan musuh dan terus berlari untuk mengambil jarak lebih dekat dengan musuh. Tanpa ampun, semua monster yang berada di jalurnya semua tewas. Sedangkan Valkyrie terus menembakkan panahnya. Fran berteleportasi ke atas Valkyrie. Namun, Valkyrie sudah membacanya dan langsung melepaskan panahnya ke atas dan membidik Fran. Namun itulah yang diharapkan Fran dan Sisu.
Sebelum anak panah mengenai Fran, Sisu sudah siap dengan Dimension Shift, Danger Sense, dan Vigilant. Ketika anak panah diblokir, dengan cepat Fran menghapus senyum Valkyrie. Dan pada saat itulah, seni pedang Raja Sekuter menjatuhkan pedangnya dengan Sword King Art. Fran pun membelah Valkyrie menjadi dua bagian. Namun sangat mengejutkan, tubuh Valkyrie bergenerasi dengan cepat dan sembuh total. Lagi dan lagi, monster lain yang tewas. Bagi Sisu, itu tidak salah lagi, itu adalah skill transfer kerusakan. Valkyrie pun tertawa dan berkata, itu luar biasa. Akan tetapi, Valkyrie saat ini mulai menjaga jarak dari Fran dengan melompat dan menyadari betapa mengerikannya Fran. Sementara di wilayah selatan, 100 monster bertarung sengit melawan Urushi. Para monster menggunakan segala cara untuk dapat membunuh Urushi. Bahkan, mereka sudah diperlengkapi senjata dan perisai bertarung membentuk formasi yang seolah-olah seperti prajurit manusia. Meskipun demikian, mereka masih kesulitan melawan Urushi. Seorang iblis yang terkuat di antara mereka, dia berteriak penuh semangat untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang diberi. Morelia sama. Namun, semangat saja tidak cukup. Para monster berteriak kesakitan saat Urushi menyerang dari dalam bayangan dengan menggunakan cakar, taring, dan tembakan sihir hitam yang entah dari mana munculnya. Urushi lebih kuat dari mereka. Sebagai monster unik, Urushi masih di atas angin. Demi membuat tuannya bahagia, entah itu kecil atau besar, Urushi rela mengorbankan nyawanya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.